Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah melimpahkan berbagai nikmat seperti nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tanpa disambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mungkin hadirin sekalian pernah menghadapi sebuah yang sangat kebetulan yang berpikir bahwa waktu malam itu sangat padat. Padahal kan waktu malam itu seharusnya digunakan untuk beristirahat. But have you ever thought that just behind all the bustling hecticness, there's something way more beautiful than you ever imagined, something that Allah Himself has hidden from us and will only be revealed to those who successfully achieve the magnificence of nightfall. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim, Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan, "Ulul Ka'bi itu min awali fa'idul mar'i sahril layali." Tingginya kemuliaan itu diraih dengan cita-cita yang buruk, dan mudahnya seseorang itu terletak pada seringnya jalan malam. This passage comes to remind us that when we feel overwhelmed or when we feel like we're getting crushed by this under business, and living life with emotion and frenzy, there will always be worth the sign and effort in the end. Dalam Islam, bangun di waktu malam dipandang sangat mulia. Selalu kecematan ini, bangun malam dipandang sebagai beberapa hal. Yang pertama, bentuk pendekatan diri seorang hamba yang berdosa dan mengenal kepada Tuhannya yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba di waktu malam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula bahwa dia akan diangkat di tempat-tempat yang tertinggi. Dan yang ketiga, seorang yang di malam hari kemudian dia melaksanakan sholat malam, melainkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah yang termasuk dari golongan manusia terbaik. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad, dan pada sebagian malam melakukan salat tahajud. Bijina tidak Allah sebagai suatu ibadah tambahan bagi asa aja ba'da rabbuk, mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu atau mengangkatmu ke tempat yang terbaik. Quran surah Al-Isra ayat 76. Ayat ini menunjukkan hubungan erat antara ibadah malam dan kemuliaan. Malam adalah waktu yang diberkahi di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Barang siapa yang bersungguh di malam hari dan mengatakan, saya Allah akan mengangkat derajatnya dan melimpahkan karunia beserta kasih sayangnya. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu khalaqal khalqina qablakum, wa huwa subhanahu wa ta'ala masjidun 'anil jismi wa aqsaru bil-istidlali wa khurida bil-lillahi 'anil jasad." Rawahu Tirmidzi. Kerjakanlah salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencegah dari dosa, kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguh hadis itu us maintain night prayers by reminding us that it is the tradition of the righteous and the way to draw closer to Allah. The purpose is not merely to live in the night, but to attain its companion blessing. This worship purifies the heart of the instead, thanks to the resurrection of the very stage, and instead of it to the extent to one by one mindfulness. Thus, night prayer becomes a path of both outward and inward goodness simultaneously. Ayyuhal habibuna alladhina amanu Allah, inna dalila علينا أمور شديدة الحرمة لا يأتي فقط من خلال كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هناك أيضا عدة خصوصيات تعيش هذا الكلام بصدمة شديدة الوزن. Yang pertama, itulah stres dari kecemasan. Berdasarkan penelitian Harvard 2010, aktivitas meditasi dan refleksi malam hari menurunkan kortisol hingga 20%. Yang kedua, melatonin hasil kajian berdasarkan penelitian Harvard berdasarkan artikel Journal of Biological Research menyebutkan bahwa bangun malam membantu menyeimbangkan hasil kajian tubuh. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Studi Oxford University juga sudah menemukan bahwa tenang malam meningkatkan kemampuan kognitif hingga 50%. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Studi American Heart Association menunjukkan bahwa aktivitas ringan seperti sholat tahajud mengurangi tekanan darah hingga 10%. Diri yang oleh Allah Subhanahu wa taala ada konsep ibadah
hari